Army Hammer violently raped me for over 4 hours in Los Angeles, during which he repeatedly slammed my head against a wall, bruising my face. He also committed other acts of violence against me, to which I did not consent. Ketika perempuan ini speak up dan menuduh seorang aktor terkenal bernama Armie Hammer telah menyiksanya selama 4 jam, mulai terungkap beberapa rahasia yang cukup gila dan kelam. Salah satunya yaitu Armie Hammer katanya seorang kanibal. He would say, "Oh, I want to remove your ribs. We're going to find a doctor in LA, and I want to smoke them and eat them." I mean, he said, "I'm 100% a cannibal." I'm freaking out. Awalnya, ini seperti sebuah lelucon yang sakit. Namun kemudian beberapa jasad manusia mulai muncul ditemukan di sekitar motel tua yang sedang direnovasi oleh sang aktor. Mungkinkah ini hanya kebetulan atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi? Apakah benar Armie Hammer adalah seorang pembunuh berantai, kanibal, dan pelaku kekerasan? Well, ladies and gentlemen, saya Bob Nizar dan ini adalah konspirasi teori dari seorang aktor terkenal, Armie Hammer. Kita mengenal Armie Hammer dari beberapa film seperti Gossip Girl, The Social Network, dan Call Me By Your Name. Armie terlahir dari keluarga kaya dan berpengaruh. Armie memiliki segalanya, uang, keluarga yang sempurna, dan karir di Hollywood yang berkembang. Namun segalanya mulai berantakan saat rumor yang mengejutkan muncul ke permukaan. Semuanya dimulai pada bulan Juli tahun 2020 ketika Armie dan istrinya Elizabeth Chambers yang sudah menikah selama 10 tahun mengumumkan perpisahan mereka di Instagram. Sebelumnya keluarga tersebut telah dikarantina di Kepulauan Cayman karena COVID. Namun tak lama setelah perpisahan tersebut, Armie pindah kembali ke negaranya dan mengambil proyek renovasi bersama temannya, Ashton Ramsey. It was like this kind of like abandoned rundown motel. And I came back from the Cayman Islands where I was during quarantine, and I was like, dude, I got nothing to do. And he's like, well, do you want to come live with me in this abandoned motel and do construction with me? Dia sebelumnya telah menyebutkan proyek tersebut di Instagramnya pada bulan Agustus dengan menandai lokasi Taman Nasional Joshua Tree. Dalam postingan tersebut, ia membagikan foto Ashton dan menuliskan caption, "This is one of my best friends, Ashton. For the last 2 months or so I have lived with Ashton, worked construction with Ashton, and hiked with Ashton every day. He has been such a good friend and boss, and has been the most supportive friend anyone could ever have." Postingan ini mengkonfirmasi bahwa Armie dan temannya berada di area Taman Nasional Joshua Tree sekitar bulan Juni sampai Juli tahun 2020 dan tinggal di Motel Ramsey 29. Yang menariknya, sekitaran waktu itu, 3 orang secara misterius menghilang di area yang sama, dan jasad mereka kemudian ditemukan terkubur di padang pasir. Kemungkinan apa yang membuat Armie terlibat dengan semua ini? Pada bulan Januari tahun 2021, seorang pengguna Instagram dengan nama @houseofevie membocorkan beberapa pesan yang sangat mengejutkan yang dikirim Armie kepadanya dan beberapa wanita lainnya, yang menunjukkan fantasi bejat Armie yang mencakup pelecehan kanibalisme dan fantasi BDSM yang ekstrim. Dia mengirimkan pesan kepada seorang wanita, "I am 100% a cannibal. I want to eat you, and I need to drink your blood." Dan ketika seorang wanita lainnya menuduh bahwa dia telah menyerangnya, Armie bahkan menertawakannya dan mengatakan, "I'm not gonna lie, your crying and crawling away while I stalked you down the hallway was so exhilarating." Ya, terdengar kacau. Namun ada yang lebih buruk lagi. Seorang wanita bernama Courtney Fioskovic yang pernah berkencan dengan Armie selama 4 bulan, dia muncul dan mengklaim bahwa aktor tersebut telah melakukan pelecehan emosional terhadapnya. He was really into saying he wants to break one of your ribs and eat it, like barbecue it and eat it. In terms of the BDSM stuff, he made that pretty clear that it is something he is interested in very early on in the relationship, referencing breaking my ribs often. Mantan pacar Armie lainnya bernama Paige Lawrence mengklaim bahwa Armie menyimpan beberapa manekin di ruang bawah tanah rumah keluarganya. Dia mengklaim bahwa dia terobsesi dengan daging, tulang, dan urat manusia. Dan dia bangga dengan beberapa memar yang ditimbulkan padanya. He bit me so hard that it wasn't a love bite or it wasn't really sexy. It was more just painful. And he did, like I said, on multiple occasions ask for me to remove my ribs and he could eat them. It's scary because he said it so seriously. And
I think he's obsessed with this idea of consuming and eating the person that he's with. Pei juga mengklaim bahwa si Army ini gemar bermain pisau, dan Army telah mengukir huruf A di kulitnya di atas tulang kemaluannya. Sebelum akhirnya, si Army menjelati darah dari luka tersebut. Ketika hal ini terungkap, orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah Army orang yang sakit atau ada hal yang lain yang terjadi? Kemudian Effie, wanita yang membocorkan DM kanibalistik dari Army, ia muncul dan melaporkan siksaan yang sangat mengerikan yang dia alami. Army Hammer violently raped me for over 4 hours in Los Angeles, during which he repeatedly slapped my head against a wall, bruising my face. He also committed other acts of violence against me, to which I did not consent. Army sepenuhnya membantah tuduhan ini dan mengatakan bahwa itu adalah fitnah yang kejam terhadapnya. Namun, setelah diberhentikan oleh agensinya, membuat semua orang berspekulasi bahwa mungkin ada beberapa kebenaran dari rumor tersebut. Jika fantasi bejatnya bukan sekedar fantasi, kemungkinan apalagi yang bisa dia lakukan. Erica Lloyd, ibu tunggal dengan seorang putra berusia 12 tahun, meninggalkan rumahnya di Walnut Creek pada tanggal 14 Juni tahun 2020 untuk berkemah di Taman Nasional Joshua Tree. Dia memberitahu keluarga dan teman-temannya bahwa dia akan bertemu dengan 2 orang teman yang tampaknya dia temui beberapa hari sebelum saat ia berkemah. She mentioned 2 names. Christian and James are holding my campsite. We have no clue who Christian and James are. There are no records of that we can find, or the police in her phone, which is alarming. Ibunya Erica ini mengatakan bahwa dia terakhir kali berbicara dengan putrinya pada tanggal 16 Juni tahun 2020. Dia berbicara sangat cepat dan terdengar seperti sedang mengemudi. Tidak ada yang mendengar kabar dari Erica lagi setelah itu. Kemudian, pada hari yang sama, mobilnya ditemukan telah rusak dan ditinggalkan begitu saja di persimpangan jalan yang berjarak 16 km atau 11 menit berkendara dari Motel Ramsey 29. Namun, ada hal aneh dengan kerusakan mobil tersebut. The radiator is extremely smashed backwards. The whole bottom of the radiator, the AC condenser is all pushed backward, hit very, very large object. Pihak investigasi percaya bahwa Erica mungkin telah mengalami sebuah kecelakaan. Namun, patroli jalan raya saat itu tidak pernah menerima laporan tentang kecelakaan yang terjadi pada hari itu. Perlengkapan berkemah Erica ditemukan di sebuah lokasi perkemahan di Jumbo Stone Campground, dan di antara barang-barangnya ada sebuah cooler merek Yeti yang harganya mahal, yang menurut keluarganya bukan milik Erica. We came to Joshua Creek, or Joshua Tree, looking for our daughter Erica. Erica Lloyd's parents make an emotional plea to help her bring her home. And we're just asking if anybody had seen the car or her, or have seen her since, to let the authorities know, and that her son Chase is home waiting for her, and that he loves her very much. The Sheriff's Department believes Lloyd was traveling to Joshua Tree National Park to camp, but it's still unclear if she came by herself or with a group. Selama proses pencarian Erica, salah satu hal yang membuat keluarganya lega adalah teleponnya masih tersambung selama beberapa hari setelah dia menghilang. Meskipun tidak ada yang menjawab, keluarganya melihat hal ini sebagai pertanda baik bahwa Erica mungkin masih hidup. Namun pada hari keempat, keluarganya kembali menghubungi Erica dan seorang pria misterius menjawab telepon Erica. Dia mengatakan bahwa dia telah menemukan ponselnya di Cottonwood Drive yang berjarak kurang dari 2 km dari Ramsey Motel, tempat di mana Army dan temannya tinggal, dan semuanya akan menjadi lebih aneh. Pada tanggal 25 Juni, 9 hari setelah hilangnya Erica, seorang pria bernama James Escalante berusia 56 tahun meninggalkan rumahnya di Jalan Shelton yang ia tinggali bersama pacarnya dan mengendarai sepedanya ke arah Highway 62. Went straight up Shelton, got to the intersection of Shelton and 62, called his girlfriend and said, "I can't find your friend." Girlfriend claims that she called the friend on three-way and asked her to honk her horn. Said she could hear the horn honking. James said, "I got it," hung up. Tidak ada kabar lagi dari James setelah itu. Namun, yang benar-benar mengerikan di sini adalah James menghilang di tempat yang sama persis ditemukan mobil Erica. Area yang sama yang menurut penduduk setempat memiliki aura yang cukup aneh. What's going on in that one area? Yeah, out of all of that desert that you have, why just that one area is kind of
and odd. Apakah kedua kasus ini saling berhubungan? Atau hanya kebetulan saja? Dan secara mengejutkan, polisi tidak menemukan hal yang dianggap mencurigakan di sini. Bahkan, mereka memutuskan bahwa tidak ada kejanggalan dalam kedua kasus tersebut. Namun, pihak keluarga korban berpikir sebaliknya, dan situasinya menjadi semakin aneh. Pada tanggal 22 Juli, seorang biker menemukan sisa-sisa tubuh manusia yang membusuk di padang pasir di lokasi yang tidak jauh dari tempat Erika dan James menghilang. Namun anehnya, tulang belulang tersebut bukan milik Erika ataupun James. Kemudian, pada tanggal 8 Agustus, seorang ahli gua yang disewa oleh keluarga Erika untuk mencarinya menemukan sebuah sepeda gunung berwarna merah metalik yang ternyata adalah sepeda yang dikendarai oleh James saat dia menghilang. Hal ini mendorong pencarian ekstensif di daerah tersebut yang berakhir dengan penemuan mengerikan dari rangkaian sisa-sisa tubuh manusia. Satu rangkaian ditemukan sekitar 1/4 mil di selatan Amboy dan Wilson Road, sementara yang lainnya berada di dekat Shelton Road dan Highway 62 di sebelah timur 29 Palms. Para penyidik mengkonfirmasi bahwa salah satu jenazah di situ adalah James Escalante. Ponselnya pun ditemukan di dekatnya. Anda mungkin berasumsi bahwa tubuh yang lainnya adalah milik Erika Lloyd. Ternyata bukan. Itu adalah rangkaian jenazah korban ketiga. Jasad Erika sebenarnya ditemukan oleh para pendaki pada tanggal 31 Januari 2021. Beberapa jasad misterius lainnya ditemukan di area yang sama, membuat orang percaya bahwa ada pembunuh berantai yang berkeliaran. Yang mengejutkannya, sebagian besar kematian ini terjadi antara Juni hingga Juli tahun 2020, periode waktu yang sama saat mereka mengerjakan proyeknya. Apakah ini kebetulan? Ketika berita tentang mayat-mayat yang bermunculan di tengah gurun sedang ramai, internet menjadi liar dengan berbagai spekulasi yang menyatakan bahwa Armie Hammer adalah pembunuhnya. Akun Twitter In The Cut memposting, "This is all alleged with #ArmieHammer until proven otherwise. Remember when Armie suddenly began working in construction mid-pandemic and mid-divorce last year? Suddenly, he was employed, in between jobs, working on a hotel in the middle of the desert. In the 6 months during his employment, 10 to 15 minutes away from the site, the remains of the 3 women have been found. We are not conflating the two ideas, but there have been long-standing rumors for a while." Namun kantor Sheriff San Bernardino County mengatakan bahwa Armie bukanlah tersangka. Bahkan mereka tidak memiliki rencana untuk menyelidiki dia atas beberapa kejadian ini. Mengingat betapa kaya dan berpengaruh keluarganya, ini tidak begitu mengejutkan. Akun Instagram Dumois yang menyajikan gosip selebriti mulai membagikan sejumlah materi yang mengindikasi bahwa kisah mengejutkan tentang Armie akan dipublikasikan. Kemudian House of Ellie pun memposting sesuatu. "Holy shit, I know what's going to come out. It's bad, really bad." Ada beberapa orang yang yakin bahwa Armie adalah pembunuh berantai di balik semua kasus tersebut. Sumber anonim mengatakan kepada Dumois bahwa Armie memiliki gadis-gadis di sana sepanjang waktu, berargumen bahwa jika Armie pelakunya, dia tidak akan menyebutkan proyek tersebut di televisi nasional. Sementara semua ini hanyalah spekulasi. Kemudian, semuanya lebih menakutkan ketika Anda mengetahui latar belakang keluarga Armie yang kelam. Film dokumenter The House of Hammer yang tayang perdana pada bulan September tahun 2022 mengungkapkan beberapa detail yang cukup mengganggu tentang keluarga Hammer. Rupanya, pada tahun 1995, kakeknya Armie, Julian, pernah membunuh seorang pria di rumahnya di Los Angeles dan kemudian mengklaim bahwa itu adalah pembelaan diri. Tuduhan terhadapnya akhirnya gagal dan dia benar-benar lolos begitu saja. Ada yang lebih buruk. Bibi Armie bernama Casey yang merupakan salah satu produser film dokumenter tersebut. Si Casey ini menuduh ayahnya, Julian, bahwa ia telah memperlakukan dirinya secara kasar sebagai seorang anak. I'm 11 years old and my father has me hold a phone book while he shoots at it. So, but again, that's my normal. That's what I was used to. Dalam film dokumenter tersebut, si Casey menggambarkan keluarganya sebagai keluarga yang sakit dan kacau dalam banyak hal. If you believe about making deals with the devil, the Hammers are top of the totem pole. Wow, bagaimana menurut Anda? Ini adalah kasus yang sangat rumit. Meskipun beberapa bukti yang memberatkan si Armie sulit untuk diabaikan, penting untuk dicatat bahwa setiap orang tidak bersalah sampai ditemukannya bukti yang akurat. Namun jika Armie memang pelakunya, video ini akan menjadi sebuah spekulasi yang tepat untuk kasus tersebut. Namun ini hanyalah sebuah teori. Well, ladies and gentlemen, saya Babab Nizar. Terima kasih sudah menonton.